Halo semuanya, apa kabar? Welcome back di video channel aku. Jadi di video sebelumnya aku ada bahas tentang curhat tujuan keuangan. Jadi di sana aku share tentang gimana perjalanan sampai aku menemukan tujuan keuangan aku. Dan hari ini aku ingin sharing tentang apa-apa aja sih tujuan-tujuan keuangan yang ada di hidup aku. Stay tune ya. For information, hari ini aku belum menikah. Mungkin akan dalam beberapa tahun ke depan. Jadi pada saat ini tujuan keuangan aku itu sebenarnya lebih fokus ke dana beli rumah, dana menikah, dan dana pensiun. Karena bagi aku dana pensiun itu sangat penting. Walaupun saat ini usiaku baru 20-an, tapi menurutku inilah saat yang tepat untuk memulai investasi untuk dana pensiun. Karena menjadi tua itu pasti, dan kita itu tidak bisa kerja selamanya. Dan kecuali kita punya bisnis yang bisa menghasilkan income di masa tua kita. Tapi kenyataannya pada hari ini aku belum kepikiran untuk punya bisnis, atau mungkin akan, kita tidak tahu. Intinya untuk bersiap-siap untuk segala ketidakpastian di masa depan. Aku mulai untuk investasi dana pensiun mulai dari sekarang. Teman investasi adalah waktu. Jadi kalau aku punya waktu yang panjang, aku bisa mulai mengakumulasikan, mulai nabung sedikit demi sedikit untuk mencapai dana pensiun aku. Nah, jadi hari ini aku cerita tentang beberapa tujuan keuangan aku. Yang pertama adalah dana beli rumah, dana menikah, dan dana pensiun. Tapi aku ingin lebih memfokuskan ke dana pensiun. Karena menurut aku ini sangat penting. Teman-teman pernah dengar nggak istilah financial independence retire early? Jadi konsep financial independence itu adalah kondisi di mana kita tidak perlu lagi bekerja demi uang, tetapi uang akan bekerja untuk kita. Intinya adalah kita sudah punya cukup dana yang kita investasikan, sehingga bunga dari investasi ini bisa kita pakai untuk menopang biaya hidup kita sehari-hari. Jadi kita tidak perlu bekerja lagi, tapi kita bisa makan bunga dari investasi itu untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan kenapa retire early? Kalau kita yang kerja di corporate, mungkin teman-teman tahu bahwa usia 55 tahun kita akan disuruh untuk pensiun. Karena ya batas usia produktif itu kebanyakan perusahaan menargetkan di usia 55 tahun. Jadi, setelah usia 55 tahun, kita akan diminta pensiun dan kita tidak bisa bekerja lagi. Dan pada saat itu, kita akan menggunakan dana pensiun kita sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, but why retire early? Apakah harus pensiun sebelum usia 55 tahun? Sebenarnya retire early ini bukan berarti tidak bekerja. Konsepnya mungkin kalau menurut aku ya, di kamusku sendiri itu tidak ada istilahnya berhenti bekerja. Karena kita manusia dilahirkan, diciptakan di dunia ini punya tujuan khusus. Kalau kita tidak memaksimalkan diri kita dan kita tidak karena menurut aku, kita dilahirkan di dunia ini punya tujuan khusus. Jadi, seumur hidup aku akan terus bekerja, cuman mungkin aku akan lebih pilih-pilih pekerjaan apa yang mau aku kerjakan. Misalnya ketika pada saatnya aku sudah mencapai FIRE, aku mungkin akan tetap bekerja, tapi bekerja sesuai passion atau melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di mana mungkin aku tidak akan digaji tinggi atau bahkan tidak digaji, tapi itu somehow fulfill my heart gitu, memberikan arti yang lebih besar di hidup aku. Mungkin itu yang akan aku lakukan. Ya, aku membayangkan masa-masa ketika aku akhirnya bisa retire early, tapi mungkin tidak akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Mungkin akan lebih panjang lagi, kita tidak tahu, jadi doakan ya. Oke. Financial independence, retire early.
Mungkin teman-teman sering dengar ada beberapa influencer juga yang menerapkan konsep ini. Bahkan ada yang bilang bahwa tahun depan mereka sudah akan FIRE. Wow, padahal mereka masih berusia 35 tahun. Dan sama seperti konsep yang tadi aku ceritain, ketika mereka sudah retire early, pensiun dini, mereka tidak akan berhenti bekerja, tetapi mungkin akan lebih selektif dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Mungkin mereka akan lebih melakukan pekerjaan yang sesuai passion mereka, sesuai hidup mereka. Nah, kenapa financial independence ini penting? Karena pertama, kita tidak bisa kerja seumur hidup. Mungkin hari ini kita masih berada di usia produktif, usia 20, 30, 40 tahun, kita masih di usia produktif. Tetapi, bagaimana ketika kita mulai memasuki usia 50-an, 60-an, di mana kita sudah sangat sulit untuk bisa bekerja. Bahkan aku punya, dan ya memang di usia segitu seharusnya kita sudah pensiun dan menikmati hari-hari tua kita. Tapi memang kenyataannya di lapangan masih banyak yang harus bekerja di usia pensiun mereka. Salah satunya adalah tidak menyiapkan dana pensiun yang baik. Jadi sebenarnya dana pensiun ini sangat penting, apalagi kalau kita orang tua, dimana kalau bisa kita punya dana pensiun sendiri. Jadi ketika kita tua, kita tidak membebankan biaya hidup kita ke anak-anak kita. Jadi mereka tidak menjadi sandwich generation yang harus menanggung beban kita sebagai orang tua, karena kita lalai menyiapkan dana pensiun. Konsep financial independence ini sebenarnya simple. Kita harus punya cukup dana supaya bisa menopang hari tua kita. Terserah, kalau kamu mau pensiun di usia 35 tahun dan hari ini usia kamu adalah 20 tahun, maka kamu punya waktu time frame 15 tahun untuk mengumpulkan dananya. Tapi dari aku sendiri, mungkin aku tidak akan pensiun di usia 35. Mungkin aku akan pensiun di usia 40, but who knows, we never know. So, gimana cara menghitung berapa yang kita butuhkan untuk bisa mencapai financial independence? Simpelnya, ini adalah satu rules yang sering digunakan oleh orang-orang untuk menghitung financial independence. Dan menurutku ya lumayan akurat, yaitu berapa pengeluaran tahunan kita dibagi dengan 4%. Kita contohin deh ya, misalnya pengeluaran bulanan kamu itu di 5 juta. 1 tahun itu 60 juta. Jadi 60 juta dibagi 4%, itulah dana yang harus kamu punya di tabungan untuk bisa pensiun. 60 juta dibagi 4% itu sekitar 1,5 miliar. Nah, bisa dilihat di sini 1,5 miliar. Jadi, ibaratnya kalau kita punya 1,5 miliar, lalu kita kita menginvestasikannya, lalu kita mengambil bunganya, kita asumsikan bunganya itu sekitar 4%. Jadi, setiap tahunnya kita itu bisa punya 60 juta. Ini untuk menopang biaya hidup kita. Tapi ingat, biaya hidup kita hari ini mungkin berbeda dengan biaya hidup kita di masa depan. Karena adanya faktor inflasi. Jadi perlu dihitung lagi, misalnya kamu mau pensiun berapa tahun lagi. 5 juta hari ini berapa sih 30 tahun kemudian? Nah, itu kamu bisa hitung di kalkulator investasi untuk menghitung inflasinya. Bisa jadi 30 tahun lagi itu bukan 5 juta lagi, mungkin bisa 15 juta. Jadi dana pensiun kamu itu harus disesuaikan juga biar bisa melawan inflasi. So, sekian dulu video aku tentang perjalanan financial independence dan dana pensiun aku. See you in the next video.